Shalom DDC. Shalom. Gimana nih kabarnya selama 2 minggu di tahun 2026 ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Atau masih ada yang belum baik? Ya, pokoknya apapun keadaan kita, saya mau kita semua tetap berterima kasih dan mengucap syukur ya kepada Tuhan. Sebab setiap harinya saya yakin kita pasti merasakan kasih-Nya dan juga cintanya yang terus-menerus memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Dan maka itu saya ingin mengajak kita semua untuk mengangkat pujian ini, mengangkat penyembahan ini. Dan mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah itu kasih, dan Tuhan itu damai.
diam di hadiratmu. Yes Tuhan, kami mau sembah Engkau ya Bapa. Kami mau ucapkan syukur kami hanya kepadamu saja Tuhan, dari lubuk hati kami ya Tuhan. Sebab kami telah merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasanya Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Kita panggil namanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Kau yang memberikan segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, penuhi setiap kami hanya dengan kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Hanya Kau yang dapat memberikan kasih-Mu bagi setiap kami Mari kita sama-sama menyatakan namanya lagi-lagi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan
ku menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes Tuhan, kami mau terus diam hanya dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Sebab Engkau begitu baik ya Tuhan. Kaulah kasih itu sendiri ya Tuhan, yang tidak hanya memenuhi setiap hati kami, namun terus menerus berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Saya ingin undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyembah nama Yesus lebih lagi. Kita mau panggil nama Dia lebih lagi. Mari kita sama-sama menyatakan, Kau baik, Kau baik, waktuku telah berkelit. Kau kasih, dunia dapat bersaksi. Cahaya, cahaya di dalam kegelapan. Harapan, harapan, dosa tak Kau hapuskan. Sebablah Dialah damai. Kau damai, waktu hatiku resah. Kau benar, saat diriku bimbang. Sumber sukacita, bagimu ku bersorak. Kau hidup, mautlah Kau kalahkan. Mari kita menyatakan, dan ku berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu. Kau tiada bandingannya, Tuhan berkuasa selamanya. Sebab Dia berkuasa atas hidup kita. Kau lebih dari kisah yang ada. Kau agung, seluruh bumi berseru. Kau hadir, ku butuh ribuanmu. Kau Tuhan, tak akan ku lepaskan. Dan kami Tuhan, dan ku berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu. Kau tiada bandingannya, Tuhan berkuasa selamanya. Kami mau hanya menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah hanya nama Yesus. Ku menyembah hanya nama Yesus. Lebih lagi kita menyatakan, ku menyembah hanya nama Yesus. Ku menyembah hanya nama Yesus. Dan ku berlari padamu, hanya padamu Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, Kau tiada
Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin? Amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Yes, sebab Allah kita adalah Allah yang terbesar dan mulia. Maka itu mari kita sama-sama memuji Dia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes Tuhan, biarlah semua makhluk hidup di dunia ini memuji hanya nama-Mu saja Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama nyatakan, segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati, sebab Allah kita ada Allah yang terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita menyatakan lagunya dari awal. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes, Roh-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap-siap kita menyatakan namanya lebih lagi. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Nyatakan namanya lebih lagi, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan, sebab Dia yang terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Lebih lagi puji Dia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu.
untuk Bapak, Ibu, teman-teman di sini. Siapa yang hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Amin. Oke, apapun keadaan kita, tadi kita ingat ya, kita sudah dipenuhi oleh kasih-Nya. Kita sudah bersuka cita juga hari ini. Maka itu saya ingin mengajak kita semua untuk pancarkanlah sukacita itu melalui pujian yang terakhir ini. Kita mau sama-sama tertawa bersama dengan Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Dia dan menari bagi Tuhan. Amin. Saya mau kita semua bergerak ya. Kita semua menari hanya bagi namanya saja. Sama-sama kita katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku Tuhan kami menyatakan, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Yes Tuhan, Roh-Mu tidak hanya hadir di sini, tapi hadir di setiap hati kami ya Bapa. Bisa lebih lagi ya kita puji Dia. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Puji Dia, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita,
Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik. Terus ini kakak udah kasih pewarnanya, mungkin warna coklat, dikasih pewarna coklat. Waktu itu makanya tadi kasih ini siapa? Oke, itu dari sapi karena Tuhan Yesus mencintai kita. Oke, Queen di sini maju. Nih, Maria juga bener dong, dia sambut kamu kan? Ya udah selesai ya saudara ya pengumumannya. Itu tadi ibadah kids di atas. Bagi saudara yang masih berjiwa anak-anak silakan naik ke atas. Hari ini ada ibadah di atas. Yaitu kita biasanya bagi 2 kelas ya, ada kelas kecil, kelas besar. Nah hari ini saya mau kuis. Siapa yang ingat khotbah minggu lalu? Krisma. 1, 2, tetot. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang nggak hadir? Nggak hadir ditanya. Siska. 1, 2, tetot. Stefanus. Nggak boleh tanya, contekan. Ya udah nggak apa-apa saudara. Kuis. Pertanyaan saya apa? Khotbah minggu lalu. Janet ingat? Enggak, bagus. Enggak apa-apa. Kemarin aja tiba-tiba muncul ya, saya mau nanya ini. Kenapa saya mau nanya ini? Karena kita berpikir, ini saudara lagi ibadah kan? Benar nggak? Kalau ke kebun binatang saudara ibadah gak? Nah bingung, ke kantor saudara ibadah nggak? Ibadah kita tuh bukan cuma di sini. Makanya kalau saudara berpikir, ya saya ibadah. Nah buktinya saudara kalau ibadah saudara nggak benar dengar baik-baik dong. Seminggu aja udah lupa loh. Jangan-jangan keluar gereja habis dengar lupa. Atau bahkan di sini sekarang ini nih pikirannya lagi di mana-mana nih. Tante pikiran di mana? Habis tante ditanya hari ini ntar lupa. Beda cerita itu. Iya kan? Nah minggu lalu kan Tuhan Yesus itu Tuhan saat ini, nikmati saat ini. Hari ini saya nggak ngulang gitu ya saudara, cuma mengingatkan ya betul-betul luar biasa. Karena kenapa kita itu seringkali enggak hidup pada saat ini, enggak sadar loh. Ini saudara misalnya lagi fokus, kemarin kan suami saya ada nanya kan, pernah nggak saudara tuh kalau lagi ngobrol sama orang tiba-tiba kehilang? Kok kayaknya kemarin apa diem gitu, pernah kan? Ini biasanya orang yang ngomongnya panjang. Cerita sama kita panjang, kemarin saya liburan ke Jepang, ke 10 kota, di kota pertama sampai ke 10 misalnya begitu. Itu kita bisa kayak tiba-tiba, terus balik lagi gitu. Karena itu gak sadar, pikiran itu tuh kayak bisa keluar sendiri gitu, melanglang kemana-mana. Sehingga kita gak menikmati gitu pada saat ini nih orang kita lagi ibadah, lagi di gereja, orang itu ngomong apa, seperti itu gitu kan. Kenapa begitu? Karena banyak dari kita ini kan ada yang namanya alam bawah sadar itu tuh, iya namanya alam bawah sadar kita tuh nggak sadar gitu. Seringkali menarik kita entah hidup di masa lalu atau mikirin ke masa depan. Mikirin ke masa depan itu juga pasti semuanya karena ada dampak dari masa lalu. Mungkin kita dari orang yang susah sehingga kita terus-terus mikirin kan masa depan kita tuh gimana gitu loh. Satu kali saya ketemu sama seorang ibu. Pas saya ngobrol tuh saya berhadapan muka, dia kan pakai kerudung ya. Saya mukanya glowing gitu, kayak ketarik terus. Tapi saya tanya, di sini dia ada kayak bekas luka. Bu, ibu kenapa mukanya ini dagunya? Terus dia awalnya lama gitu, terus
agak jeda gitu ngomongnya kayak takut. Saya kesetrum Ci, 10-an tahun lebih yang lalu, saya pernah kesetrum gitu. Dan itu, jadi dia mau ambil jemuran saat hujan, terus dia tinggalnya tuh di deket apa gitu listrik, gimana yang akhirnya itu aliran listriknya ada kabel yang jatuh ke air, ke tanah, dan karena hujan itu nyamber ke dia. Jadi dia kesetrum, saya kaget juga ya, bahaya ya kita ya, jadi jangan main-main saudara kalau ada kabel-kabel yang kayak gitu putus, kena air dan itu bisa membahayakan. Saya hampir mati Ci katanya. Ini lucunya dia bilang, saya nggak pernah cerita, Ci kenapa nanya sama saya? Nggak tahu ya ngomong aja kan. Nah terus saya nggak pernah cerita sama orang lain. Jadi saya ini operasi Ci, ini udah operasi yang banyak loh dia sebut, ke-8 apa hampir 10 gitu, pokoknya banyak. Hah? Oh iya Bu ya, banyak sekali gitu. Iya, ini saya sampai operasinya itu ini saya di luar kota. Saya sampai dibawa ke Jakarta pada saat itu, saya lumpuh. Terus muka saya tuh kebakar semuanya. Saya ini udah operasi yang namanya operasi estetika ya, kecantikan gitu. Jadi direkonstruksi ulang, tarik kulit dari paha ke muka, sampai sebegitunya. Iya dia bilang, wah biayanya besar dong Bu. Besar banget Ci, kan saya tahu kehidupannya itu gimana dia, duit dari mana kayak gitu. Terus dia bilang, iya alhamdulillah keluarga saya pada waktu itu semuanya kompak, jadi bayarin dia gitu kan. Sampai saya itu bisa berangkat, ini udah habis ratusan juta Ci, waduh saya bilang gede banget buat hidup dia ya. Buat kita aja, buat saya, wah udah gede gitu. Apalagi dia yang kerjanya itu cuma jual tanaman gitu kan. Nah, tapi terus habis itu, dari ngomong-ngomong seperti itu, dia tuh coba saya itu waktu itu nggak kesetrum kayak gini. Saya ini, saya bisa itu. Jadi ternyata dia itu pinter, dia kayak orang seni gitu loh nanti. Biar dia perempuan, dia bisa bikin taman-taman gitu dari benda-benda tanah liat dari koran yang seperti itu gitu. Kalau saya nggak kesetrum, pasti nggak begini. Terus juga saya malu Ci, saya minder. Padahal mukanya kalau kita nggak perhatiin nggak kelihatan. Itu ya kadang-kadang saya ngelihatnya kita ini pedulinya apa kata orang gitu loh. Padahal orang juga melihat kita ya udah lu gitu-gitu aja gitu gak sih. Tapi perasaannya itu, pikiran itu tuh yang bikin kita itu jadi akhirnya kita merasa aduh gue orang paling sial nih di dunia ini gitu kan. Nah dari cerita itu saya ngelihat kok bisa ya, dia kan harusnya udah mati ya. Benar-benar karena dia bilang ya saya udah lumpuh, saya gak sadarkan diri, luka bakar. Loh berarti ibu harusnya udah mati, iya memang harusnya saya udah mati Ci. Jadi saya bilang kok bisa ya orang udah ditolong Tuhan sedemikian. Banyak pertolongan, berkat, mujizat yang kita lihat. Tapi itu kok bisa gak kelihatan. Karena kita itu hidupnya masih di masa lalu gitu loh. Jadi apa yang Tuhan kerjakan, kesembuhan buat dia, mujizat buat dia, duit ratusan juta buat dia, itu gak bisa lihat. Jadi terus-terus menyesali, coba itu gak terjadi. Coba itu gak terjadi. Nah itu akhirnya membuat kita itu gak bisa hidup pada saat ini. Tadi Madeline nanya, semua bersuka cita, kita bisa tertawa ya di sini. Ada kiri kanan tertawa, dalamnya kita. Siapa yang tahu? Itu waktu kita dan Tuhan. Nah, kita kan hidup kita ini betul-betul hanya Tuhan Yesus. Bukan karena kita, orang bilang kita makhluk sosial. Bukannya, itu jangan jadikan itu konsep gitu. Kita makhluk sosial makanya kita perlu berteman dan lain-lain. Enggak. Tapi kan bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Seringkali Tuhan itu mau ngomong sama kita, tapi kita itu enggak mau dengar. Bukan juga enggak mau dengar secara langsung gitu, tapi karena kita sibuk ngurusin yang lain. Jadi akhirnya apa pesan Tuhan, nah lewat ibu tadi itu kan ada pesan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Kalau buat saya lihatnya wah ini harusnya dia udah enggak ada. Berarti yang hidup ya kan harusnya Yesus. Kalau kita lihat itu kan kita bisa bersyukur. Oh, hari ini aku hidup di sini, ini semua Tuhan. Bukan kitanya menyesali,
andaikan itu nggak terjadi. Atau kita bangga, kalau minggu lalu kan dibilangin kan, kita bangga, oh keberhasilan masa lalunya begini. Tapi ingat kan minggu lalu suami saya tuh cerita tentang ibu-ibu yang duduk di kursi roda gitu, gemuk badannya. Untuk turun ke kolam aja tuh susah sekali gitu kan. Tapi dia bangga, bisa ke 50 negara, bisa ini dan itu gitu kan. Tapi pada saat ini dia nggak cerita gitu. Oh bersyukur loh hari ini saya masih bisa ada di sini. Anak saya nggak ada yang diceritain, tapi yang diceritain masa lalu. Nah itu kan tanpa sadar, kalau kita nggak diingetin terus, kita tuh nggak akan bisa hidup saat ini. Tapi Tuhan kan maunya aku adalah Tuhan atas hari ini, saat ini. Jadi nggak ada kita itu masa lalu kita baik kebanggaan ataupun hal-hal yang buat kita itu nggak baik. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Itu yang terjadi dalam hidup kita itu mengaung-ngaung bergaung-gaung dalam nggak bisa. Sehingga membuat kita itu nggak bisa menikmati saat ini. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu dan saya ada di sini, biarlah kita menikmati saat ini. Tadi pagi saya diberkati sekali luar biasa. Tuhan Yesus tuh, wah saya ngomong sendiri, diberkati dengan perkataan saya sendiri gitu, dimerdekakan. Dan buat saya, apa yang saya omongin ini bukan buat Bapak Ibu, tapi buat saya sambut gitu, karena ada pesan Tuhan yang luar biasa gitu kan. Oke, tadi Bapak Ibu lihat itu kan, anak-anak, ibadah anak-anak. Minggu lalu saya di sana. Jadi hari-hari ini kayaknya Tuhan tuh suruh saya tuh suka mendadak gitu. Hari ini saya ada di sini, ini juga mendadak. Bro, dia udah hubungin khotbah berapa lama? 3 minggu kan. Saya enggak, saya VIP kemarin. Udah terus kemarin itu juga di anak-anak. Maksudnya jadwal saya minggu depan atau 2 minggu lagi gitu. Anak saya tiba-tiba, Mami gantiin aku loh. Aku WL. Udah tinggal kayak kacak 2 hari. Wah, bener Ci, yang belum tahu nih mau ngomong apa. Ya udah. Ya dia kan nggak mau peduli. Ya itu kan saya udah bilang kan lalu kan, anak-anak saya ini anak-anak yang nggak punya perasaan. Udah ngomong sekali pek. Ya oke. Ya udah, saya cuma ceritakan tentang Yesus ya kan. Saudara dengar gak tuh di atas? Mau ikutan gak? Nah, saya cerita tentang penciptaan Adam dan Hawa. Jadi saya bawa terigu, bawa air gitu kan, saya bikin. Adam dan Hawa diciptakan manusia pertama itu, diciptakan dari apa? Ayo anak-anak, kemarin langsung loh anak kecil tuh cepet kalau responnya gitu, dia gak takut salah. Makanya tadi ada si Akeng, ntar saya ceritain tuh kenapa sih dia, siapa bukan si Akong, si Akeng. Dari mana? Debu dan tanah. Terus ada lagi? Ada jawaban lain enggak? Dari tembaga, dari emas misalnya. Hah? Dari wanitanya, wanitanya tuh, Adamnya. Iya kurang spesifik. Ini memang lebih kritis ini orang tuanya. Anak-anak mah ditanya langsung dijawab. Apa jawabannya Pak? Udah gak ada lagi jawaban yang lain. Setuju debu dan tanah. Kalau saudara baca, ternyata Tuhan menciptakan manusia pertama itu dari debu tanah. Bukan debu dan tanah, tapi debu tanah. Saya beberapa tahun yang lalu, saya pernah tanya sama Tuhan. Karena dulu saya pikirnya debu dan tanah. Kalau debu dan tanah saya tahu. Debu tanah itu kayak apa? Ada yang bisa gambarin enggak? Enggak ada. Enggak pernah lihat debu tanah. Coba saudara gosok-gosok sekarang. Apalagi kalau saudara lagi lengket. Itu keluar apa? Daki itu dari mana? Debu tanah kan. Yang ngelengket sama keringat kita gini kan. Gini, ya itu. Jadi saudara ini asalnya dari mana? Siapa saudara? Siapa aku? Aku si Daki. Jadi si Daki
mau bertingkah laku sombong, mau membanggakan diri, apa yang bisa dibanggakan dari si daki? Coba, siapa yang koleksi daki di sini? Tunjukin sama saya. Pernah nggak saudara keringetan kayak gitu, gosok, kumpulin dakinya, dibulet-buletin. Ayo pernah nggak? Yaudah nggak usah ngaku. Malu kan kita kalau ceritain tentang itu kan itu kan jorok. Itu kotor, tapi itulah kita. Si daki ini gitu kan. Nggak ada kan habis itu digosok-gosok, kumpulin jual bawa ke toko emas. Atau kumpulin lah taruh di lemari. Nggak ada loh. Mau-maunya kita buang. Tuh waktu minggu lalu ini justru saya bilang saya bersyukur ya. Semua yang pokoknya apapun yang di hadapan kita sambut itu buat kita gitu. Dari situ tuh dari cerita di anak-anak tuh saya terbuka hal ini. Jadi waktu Tuhan ciptain kita, daki lembek apa keras? Lembek. Terus Tuhan kan tiup kan, hembuskan nafas hidup. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya, apakah betul-betul Tuhan buat itu seperti itu gitu kan, dibulet-buletin kayak yang saya buat tadi di sana, atau bagaimana. Tapi kan pasti udah seonggok daki yang tidak berharga ini dihembuskan nafas sama Tuhan, baru kita tuh bisa hidup gitu kan, baru kita ini punya kehidupan. Jadi kalau hari ini kita bisa ada di sini, kita hidup saat ini nih bukan main-main gitu. Ada nafas hidupnya Tuhan yang ada di dalam kehidupannya kita. Karena kalau Tuhan gak kasih kita itu nafas kehidupan, kita gak ada. Kita gak ada lebihnya daripada seonggok. Ya karena kita gede begini, coba saudara ya bayangin aja deh, visualisasi ini seonggok daki yang di sini, geli gak saudara? Daki aja kan kita buang, apalagi kalau besar begitu gitu loh. Tapi Tuhan justru sengaja menciptakan kita dari yang gak berharga, yang lemah, yang gak ada apa-apanya. Supaya apa? Supaya dia bisa menyatakan dirinya lewat kita masing-masing. Makanya kita masing-masing ini kan gak sama diciptakannya. Beda-beda gitu. Keunikannya kita masing-masing gitu kan. Nah itu tentang si daki gitu ya. Jadi kita ini asalnya dari daki. Tapi lalu setelah itu kan manusia ini makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang seharusnya tadi itu dia bisa dibentuk seperti itu ya. Walaupun dia kotor, dia nggak berharga. Tapi ketika kita mulai manusia makan, Tuhan kasih pelajaran ke saya itulah membuat manusia tuh jadi keras. Jadi kita itu seringkali berpegang kan kalau sesuatu yang kita tahu apalagi itu benar, itu akhirnya membuat kita tuh jadi keras gitu loh. Karena itu benar kok, itu pengetahuan yang kita dapat udah dari turun-temurun, dari orang tua, dari guru, seperti itu. Tadi saya ngobrol sama seseorang, terus saya bilang gini, gak sadar kan kita ini bangku sekolah itu tuh seringkali menyesatkan kita. Kita diajar dari belajar membaca dulu. Ayah Budi pergi bekerja, ibu menanak nasi kayak gitu kan. Ayah mencari nafkah, kan udah dari dulu. Sehingga akhirnya sekarang ketika Tuhan datang di dalam kehidupan kita, misalnya suaminya gak bekerja gitu kan. Kita langsung, istri-istri bisa langsung yang, loh kok lu gak seperti seharusnya pria, kebanyakan pria gitu. Karena kita ini udah berpikir harusnya yang seperti itu. Nah itu kan udah jadi pengetahuan buat kita. Pengetahuan baik dan jahat. Nah balik lagi sekarang tadi, terus ke anak-anak ya. Saya tanya terus, siapa nama manusia pertama? Ada satu anak tiba-tiba jawab, Adam. Wah saya bilang benar, karena ini kan saya ceritanya di kelas kecil kan, 4 tahun ke bawah gitu. Buat saya mereka tahu itu ya luar biasa gitu. Kok bisa tahu? Oh kok bisa tahu? Iya, karena koko aku udah SD, jadi dia pernah cerita ke aku katanya. Nah saya puji, iya pintar kamu ya, tahu ya itu Adam. Jadi kan karena anak-anak kecil, ulang-ulang saya. Jadi manusia pertama namanya siapa? Adam. Ada satu anak yang tadi, Akeng. Adam. Hah?
Nama manusia pertama? Dia udah dengar dari teman-temannya. Akeng. Bukan, Adam itu tadi, betul itu teman kamu itu. Manusia pertama siapa namanya? Akeng. Jadi itu tadi cuma ke syuting sekali, dia berulang kali. Terus saya sampai begini, kok bisa gini anak ini? Terus habis itu dia udah kayak gengsi gitu. Terus dia tinggalin, dia muter ke seluruh ruangan. Tantenya, inilah ketika dia mulai kehilangan harga diri katanya. Maksudnya udah malu gitu loh. Duh, anak kecil kok bisa ya malu kayak gitu, harusnya ya udah salah ya salah kan. Tapi ini bisa. Tapi di situ Tuhan bukan sama saya. Itu ada di kamu. Kenapa dia seperti itu? Ada di saya maksudnya. Ngeyel kayak gitu. Terus kenapa bisa dia kehilangan harga diri? Karena dia merasa tersaingi sama temannya. Temannya udah jawab benar. Aku nggak bisa, aku nggak benar. Terus saya lihat, oh iya ini jalur. Telusur-telusur, terbukalah kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Saat Hawa makan pohon pengetahuan, buah pohon itu, kan matamu akan terbuka, akan tahu yang baik dan yang jahat. Kan kayak gitu kan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi kan kita itu lewat anak ini Tuhan nyatain sama saya. Kan begitu. Manusia itu mau jadi Tuhan yang tidak ada saingannya. Jadi ketika dapat sesuatu orang lain lebih tahu dulu. Atau kita dinasehatin orang lain. Kita seringkali nolak. Nah kalau anak kan gak bisa, dia kemarin gak bisa balas. Oh bukan, enggak kayak gitu. Misalnya entah dia bilang, ya nama Cinanya Adam, Akeng misalnya kayak gitu atau apa. Nah, kalau kita kan kita bisa, enggak maksud saya bukan begitu. Kita bisa menjelaskan gitu kan. Tapi dari situ saya ngelihat gini, buah pohon itu ketika kita makan, Hawa ya, kan kita ini punya jalurnya dari Hawa, Adam dan Hawa seperti itu. Itulah akhirnya membuat kita itu mau jadi Tuhan. Membuat kita itu jadi akhirnya ketika kita mengetahui ini yang baik dan yang jahat, itu jadi konsep yang mengakar kuat. Yang akhirnya membuat kita yang harusnya kita lemah, kita gak berharga, kita tuh jadi strong. Kita jadi kuat. Konsep kita itu gak bisa dikalahkan sama orang lain akhirnya seperti itu. Gitu. Nah belakangan ini Tuhan lagi bukain sama saya ini ayat Matius 12 ayat 7. Kita baca yuk. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah ini kan ceritanya kalau saudara baca di atas-atasnya itu cerita tentang Daud yang makan roti sajian. Yang harusnya itu buat para imam, tapi hari itu ketika dia dalam medan perang dia kelaparan, dia makan. Tapi kok seolah-olah Tuhan mengizinkan gitu kan. Nah ayat ini ketika kita baca di terjemahan The Message-nya ada. Nah The Message-nya ini bagus sekali gitu. Dulu saya berpikir belas kasihan ya kita harus yang ngutamain orang. Kayak namanya juga kan itu kan orang lagi kelaparan di medan perang ya udah gitu. Tapi ternyata itu bukan bicara hal itu. Tuhan bukain saya ayat ini. The Message. Jika Anda mengerti ayat ini, aku lebih menyukai hati yang fleksibel daripada ritual yang kaku. Anda tidak akan mempermasalahkan hal ini. Kalau tanpa kita sadari ya, kita ini udah terbentuk jadi manusia itu yang kaku. Makanya seringkali kalau kita dinasehati Tuhan ngomong apa, kok keras banget sih? Kok ngeyel banget sih? Itu karena kita berpegang pada buah pohon pengetahuan itu. Sehingga itu membentuk, kita gak sadar gitu. Ritual-ritual kehidupan yang kaku pokoknya gitu deh. Kalau udah A, harus A. Jadi contoh, suami saya kalau ngecas mobil, dia maunya itu cuci dulu ya. Dicuci baru dicas. Tapi kemarin kami lagi pergi, tahu-tahu anak-anak udah masukin mobil, udah dicas dalam keadaan belum dicuci. Dia kok belum dicuci sih? Udah dicas. Terus saya spontan, ya kan sama aja. Nanti habis itu penuh, besok cuci.
Terus ya, dia ya. Tapi kan seringkali kekakuan-kekakuan kita itu nggak bisa. Itu harusnya dicuci dulu, baru dicas. Jadi membuat kita tuh nggak fleksibel gitu loh. Padahal Tuhan bikin kita itu dari debu tanah itu tadi itu. Tuhan mau kita tuh fleksibel. Cinta Tuhan jor-joran sama hidup kita kalau kita punya wadah hatinya yang kaku. Ya udah misalnya segini kan, ini kan gak bisa diekspand lagi, gak bisa diperbesar lagi kan. Udah ketika Tuhan mengalirkan cintanya, kasihnya, berkatnya, cukup segini. Tapi kalau kita punya wadah hati yang elastis coba. Seolah-olah kecil, tapi ketika Tuhan masukin lagi, oh kok bisa, bisa besar. Cuma seringkali kita berpikir, ini kan karena pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang jahat kita buang, yang baik kita pertahankan. Kita berpikir Tuhan itu, berkat Tuhan, caranya Tuhan itu selalu yang baik. Yang menurut kita baik. Padahal buat Tuhan gak ada yang baik, gak ada yang jahat. Semuanya baik kok. Ada tuh ayat mana ya? Pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari atas. Dari Bapa segala terang. Berarti kan semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita semuanya baik atau enggak? Kitanya aja kan yang memilah. Ini baik, ini jahat. Ini nggak baik, ini dari setan. Enggak, semuanya itu adalah Tuhan punya maksud di dalam kehidupannya kita. Cuma kitanya karena kita udah punya ritual yang kaku itu, kita udah punya itinerary. Kalau misalnya kita mau tur tuh itinerary-nya udah jam 6 harus ke sini, jam 7, jam 10 udah harus ke sini. Ketika Tuhan belokin, Tuhan bikin rencana yang baru, kita nggak bisa. Karena apa? Kita kaku. Nah, tapi hari ini ya biarlah kita ngomongin terus, saudara dengar, saya dengar, supaya kita yang kaku ini itu bisa lepas, bisa menerima Tuhan Yesus tuh yang berkatnya luar biasa, tapi di dalam hati kita yang elastis, yang fleksibel. Saya ini orang kaku saudara, saya dulu kalau bikin minute meeting itu, bikin acara itu semua per menit itu saya harus tahu gitu, saya nggak mau itu keluar dari situ. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dalam kehidupan saya, berangkat, kemana nggak tahu. Itu nggak gampang buat nerima, bukan sis Yohana doang. Saya juga gitu loh, harus tahu jelas dong. Ini mau ke Solo, mau kemana? Kalau enggak kan kita banyak waktu kosong. Padahal sebenarnya Tuhan tuh cuma mau bercinta sama kita dalam waktu-waktu kosong kita. Tapi kita kan kalau pergi kayaknya mesti sibuk. Harus full. Supaya apa? Enggak rugi bro. Kalau masa udah pergi jauh-jauh cuma di hotel doang. Nah, ya nanti saudara ngalamin sendiri. Tapi itu bisa. Dan itu nikmat banget. Tuhan mau pakai semua situasi, semua orang yang kita ketemui itu sebenarnya itu untuk mengelastiskan hati kita. Tapi kan karena kita berpikirnya harusnya kalau dari Tuhan itu tuh yang baik-baik, itu tuh baru Tuhan, baru cocok sama sesuai dengan selera saya, kemauannya saya. Tapi kalau yang gak enak ketemu orang yang nyebelin, wah itu saya harus urusin dia tuh, itu gak bener. Ketemu situasi, peristiwa yang kita tuh, ya kayak ibu tadi yang saya ceritain. Kenapa saya harus kesetrum? Kita gak dapet gitu maksud Tuhan. Yang mana Tuhan tuh mau hancurin kekakuannya kita supaya apa? Kita tuh bisa terima berkatnya Tuhan. Cintanya Tuhan jor-joran loh dalam kehidupannya kita. Betul saudara, cuma kita tuh seringkali gak bisa lihat. Kita tuh membatasi diri kita gitu. Dalam hal-hal kekakuannya kita. Tuhan seringkali tuh ngajarin kita itu dalam hal yang gak enak. Saya banyak belajar di hari-hari ini di toko saudara. Ini kan yang kayak tadi juga saya ceritain kan soal ini tiba-tiba mendadak disuruh ini, disuruh itu. Kalau kita kaku nggak bisa. Saya bukan orang yang kayak gitu. Harus jauh-jauh hari undang saya, cialah udah kayak presiden aja. Harus kasih tahu jadwal. Kita nggak bisa ngikutin Tuhan yang kayak gitu loh. Nah ini juga di toko sekarang tiba-tiba nanti Sabtu pagi, oh hari ini Cici nggak bisa nih, harus begini, harus begitu. Udah, mami aja. Saya harus jualan ke Pamulang, saudara. Jadi kalau saudara tanya apa profesi saya?
Banyak sekarang. Tapi yang terutama adalah turut suami. Iya kan, semuanya kan ACC dia. Ya udah, jadi pergi toko Pamulang itu kan lumayan ya saudara ya, sejam lebih perjalanan gitu. Nah tapi di toko ini saya banyak belajar loh. Saya nggak pernah ada dalam benak saya itu saya jualan gitu. Karena buat saya, aduh bisa nggak ya gue jualan sepeda, ini sepeda lagi nih gimana ya. Tapi ya sejak anak-anak pergi itu kan kami berdua gitu pergi ke toko. Ya udah mulai tahu harga, aduh bener-bener lo itu ngafalin harga. Bener Tuhan Yesus yang ngajarin itu anak-anak. Aduh saya berdua ini celunguk begitu nggak tahu, mesti ngelihat daftar harga, mesti orang nanya, bingung deh waktu itu kita dua ya. Tapi itu jadi pengalaman yang asik. Terus sudah gitu saya disuruh juga kan, yaudah sekarang Mami sama aku, sama Joel. Joel juga membuat saya elastis. Punya anak kayak seperti itu, yang nanti dia komenin semua orang di jalanan. Ini jalanan apa itu tuh Pak Olga, ganggu aja. Ini nih tuyul ya saudara tahu nggak tuyul yang mobil angkot. Ini harus dibasmi ini dari Indonesia. Nanti terus, mata lu kemana? Ngomong sama mobil yang lain gitu. Terus saya bilang, buka sekalian kacanya. Omelin, mata lu kemana? Gak taunya ketemunya Pak Gama. Waduh, anak pendeta. Kemarin ada loh, di mana tuh ya kita ya? Jadi orang yang harusnya belok kiri langsung, ini dia berhenti gitu. Pernah gak ngalamin gitu? Dia berhenti, orang belakang klaksonin. Ini galak, buka kaca. Aduh dong, mati kau gitu ya? Anjing. Ankau gitu. Nanti itu lagi. Anjing kau. Loh, kok galak bener? Ya, saya bilang ya udah kalau mau fair, mau berantem lu Joel, buka kaca sekalian. Ngapain kamu kayak gitu? Mengumpat maksudnya di dalam mobil. Nggak bisa dong kayak gitu. Tapi dia dengar juga sih, luar biasa sih. Ya saya lihat juga Tuhan ngerjain dalam kehidupan dia gitu. Dia dengar. Udah kali kedua saya jalan sama dia, minim, ada tapi minim. Waktu saya awal, saya tuh terkaget-kaget. Ini anak, dia kan bawa anak buah kan. Anak buah denger lu begini terus tiap hari, hatinya bisa rusak dong. Ya udah. Nah itu saya yang nasihatin dia ya kan. Nah tapi di toko, giliran dia yang nasihatin saya. Mei, nanti kalau ini harga sekian, diskon sekian. Oke, gitu kan. Habis itu terus saya udah kasih diskon kan. Udah tawar-tawar menawar, diskon deal. Tulis bond, tadinya dia minta free ongkir, nggak bisa Bu, udah kan saya udah kasih diskon sama ibu, nggak bisa. Pas tulis bond mau bayar, ibu-ibu suka gitu ya, bertobat ya ibu-ibu. Aku maksudnya, ibu-ibu suka gini nih, di kasir nanya lagi, masih diskon lagi nggak? Padahal tadi saya udah bilang enggak kan, ngaku nggak? Saya nih, diskon lagi nggak? Joel yang tulis bond di situ kan, dia cek, boleh ya free ongkir? Oh ya boleh deh. Ibu itu langsung ngadap ke saya, ini anak bos ya? Maksudnya kok dia bisa kasih diskon? Enggak Bu, dia karyawan sama kayak saya. Saya nggak mau kalah. Iya kayak gitu. Nah, terus saya, Dek kok gitu sih? Ya, ternyata karena saya kaku, karena saya kan nggak tahu harga kan. Saya berpikir itu udah diskon ya udah kita untungnya segitu gitu loh. Terus enggak Mi, ini masih bisa. Oh kamu tadi ngajarinnya segini-segini, akhirnya saya kaku gitu kan. Terus dia juga kalau ada pembeli datang, ada lagi nggak warna lain? Ci ada warna lain lagi gak? Saya tanya, Jual ada nggak ya? Di atas kami juga ada display sepeda-sepeda gitu kan. Terus dia bilang sama saya, nggak ada, biar cepet katanya gitu. Jadi dia nggak turunin ya, tapi tuh orang beli warna itu gitu kan. Oh gitu. Kenapa nggak diturunin? Udahlah nggak usah. Tapi saya nasihatin juga, tapi dia nggak dengar yang ini.
Ada yang dia dengar, ada yang enggak. Nah pergi sama Jacob beda lagi. Makanya ini dinamika Tuhan dalam kehidupan kita tuh banyak saudara. Makanya tadi kan awal saya tanya, saudara ingat enggak khotbah minggu lalu? Enggak apa-apa saudara enggak ingat. Tapi saudara perhatiin enggak dengan seksama kehidupan kita, hari-hari dalam kehidupan kita. Nah saya pergi sama Jacob beda lagi. Oh kalau Joel, di mobilnya waktu awal saya bergabung dengan dia, duk dak, lagu K-pop, nanti lagu Jepang, yang saya nggak ngerti deh. Sekarang ini udah mulai lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu-lagu Indonesia lumayan saya ngerti. Jacob beda lagi. Pergi sama Jacob nyetelnya podcast. Bahasa Inggris lagi. Dia ngomong apa sih Jack? Oh ini artinya begini. Terus dia pusing kali, emaknya banyak tanya. Udah deh, ini bahasa Indonesia aja katanya, bagus. Nah itu mengenai pergi. Terus di toko, saya ngelihat ini, kalau Jacob ini, apa tuh? Ada nggak ini warna lain? Oh ada, dia langsung turunin 2-3 sepeda. Oh beda ini caranya. Jacob dia turunin, oh jadi akhirnya pembeli punya banyak pilihan, oh ya akhirnya mau yang ini gitu kan. Tapi dia juga Jacob nasihatin saya. Ada satu waktu pembeli nih, entah merah apa kuningnya nggak ada gitu. Cuma yang kami display misalnya warna merah, dia maunya kuning. Nggak ada Kak, ini harus dari toko pusat, nanti besok harus kami bawa gitu. Jadi Jacob nih yang ngelayanin merah kan. Ya tapi kalau kakak mau dan besok aja kami iniin. Langsung saya bangkit dari kasir. Kak merahnya juga bagus Kak, saya suka merahnya gitu. Jadi maksud di dalam saya itu gue maunya orang beli gitu kan. Tapi ternyata terus Jacob nasihatin saya, Mi gak boleh begitu. Kalau itu tuh Mami kayak apa ngerecokin gitu, dia bilang kayak ngerecokin. Oh iya saya bilang iya benar juga. Terus saya duduk, iya ya kita kan kalau coba kita yang jadi pembeli. Tiba-tiba oh yang ini bagus, padahal kita pengennya yang kuning gitu kan. Tapi yang ada yang merah karena penjualnya nafsu suruh lu beli yang merah gitu. Oh iya di situ saya belajar iya ya kok saya gini amat gitu kan. Tapi kalau saya ini gak terima gitu ya. Cara-cara anak-anak yang nasehatin saya. Gak bisa loh Tuhan ubah hati kita tuh jadi elastis. Orang deket deh yang paling susah. Padahal sebenarnya orang deket yang paling tahu kita. Joel kan juga puji saya. Bagus, salesnya bagus, tapi over. Apalagi kalau sama anak-anak. Enggak saya kan yang kalau anak kecil mungkin kayak gimana lah. Ya cuma saya, oh iya ya gitu ya. Kita nggak bisa lihat diri kita. Yang bisa lihat itu orang lain. Oh over deh menurut kamu ya gitu ya. Iya, enggak segitu, enggak usah kali Mi, enggak perlu kayak gitu-gituan. Oke. Cara sobek bon. Sobek bon, saudara tahu nggak kalau kue nota tuh ya. Kalau saya kan pokoknya diajarin waktu itu kan trainingnya cuma ini Mi ya, nanti kalau udah tulis bon, tinggal sobek, cekrek, sobek yang putih, cekrek di manual book, oke. Udah tulis bon, cap, sobek, srek. Saya membelinya kan masih di setting sepedanya. Dia fotoin di grup, aujubila ilazim gitulah pokoknya. Sobekan saya reges-reges. Terus dia ngajarin saya, Mi, ini kalau dia ngomong tuh itu loh, lebih dari saya gitu. Makanya saudara bisa lihat saya atasan dan bawahan gitu, di atasannya. Mi, bukan begini, lihat ini ada titik-titiknya nih. Oh iya, yang kayak gitu-gitu itu kalau kita nggak punya hati yang elastis, nggak izinin Tuhan untuk elastiskan hati kita, nggak bisa. Kan saya bisa aja punya alasan, yang penting orang beli, orang mana lihat sih yang kayak gitu-gituan, kadang manual booknya kita buang, bisa. Tapi saya, iya Tuhan saya mau gitu, saya mau sambut ini gitu. Makanya akhirnya kan tanpa sadar, ternyata hal-hal itu bikin, oh ternyata hati elastis tuh gitu enak ya. Dikasih tahu model apapun bisa terima. Model Jacob yang begini, model Joel yang begini, model suami saya begini, kita bisa terima gitu. Kalau enggak, kita kan maunya yang enak-enak aja. Kalau anak nasihatin orang tua yang enak dong. Ibuku yang paling cantik sedunia, hendaknya engkau merobek
nota jangan seperti itu. Kan gak gitu. Tapi ya udah pada saat itu gitu. Dan saya bersyukur Tuhan lagi bentuk kita tuh gak sadar. Tapi kita itu maunya itu selalu yang enak-enak, yang kita, oh ini Tuhan. Masa tuh sekarang saya bilang itu kamu setan Joel, harusnya nasihatin orang tua gak kayak gitu. Gak begitu, saya sambut itu Tuhan untuk mendidik saya. Banyak, pasti banyak di dalam kehidupannya saudara itu yang Tuhan munculkan tiba-tiba bisa gak sesuai rencananya kita gitu loh. Loh, tapi kalau kita kaku, kita berpegang pada ritualnya kita yang kaku ini gak akan bisa. Kita ngikutin Tuhan. Karena kita tuh berpikirnya ya Tuhan itu yang baik-baik. Kalau sakit masa kita bilang sakit dari Tuhan. Memang Tuhan mau kita sehat. Tapi seringkali kadang-kadang kita itu gak bisa dengar Tuhan izinin lewat penyakit itu supaya kita tuh bisa dengar dia. Saya bilang sama anak saya yang pertama, kemarin kami cek, oh masih tinggi gitu kan. Berarti saya bilang gini, kamu kalau gak sadar ini, kamu hormonnya setinggi ini dan kamu masih hidup saat ini normal. Gejala-gejala yang dokternya bilang kan BAB, kurus, enggak ada gitu. Gak kurus kan dia kan. Terus kok bisa? Siapa di dalam kamu? Kalau kamu gak sambut ini penyakit ini Tuhan, bentuk cintanya Tuhan. Coba kalau enggak, kamu bisa jadi wanita yang sangat kuat gitu kan. Nah, siapa berarti yang ada di dalam hidup kamu sampai saat itu? Tuhan Yesus. Maksudnya dari situ kita sadar. Iya ya, aku ini gak ada lagi. Loh, aku si Daki itu gak berharga, gak berguna. Harusnya ini aku gak ada. Aku gak ada, gak diciptain di dunia ini. Tapi kenapa aku ada saat ini? Itu kan berarti ada maksudnya Tuhan di dalam kehidupannya kita gitu. Nah jadi sambut saudara, hal-hal apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya tuh terberkati tuh dengan kesaksiannya Sis Yohana. Itu luar biasa kalau Sis Yohana cerita tentang Mami. Sis cerita yuk sebentar sedikit aja. Sini Sis. Biar Sis Yohana deh yang cerita. Salah satu dari sekian banyak ini deh. Cerita tentang Tuhan bikin Sis hatinya elastis. Yang Ibu Ria sampaikan barusan tentang elastis hati. Saya juga alami dari, saya kan orangnya nggak suka segala sesuatu tidak terencana. Jadi yang pasti-pasti. Nah hal ini juga terbentuk dari saya kuliah gitu kan, teknik sipil yang banyak ilmu pasti. Jadi saya nggak suka yang rencana ngawang-ngawang, angka yang nggak pasti, semua harus terencana dengan baik. Nah waktu Agustus tahun lalu Tuhan bikin Mami dititipkan ke keluarga kami. Nah awalnya saya terkaget-kaget gitu. Tapi saya tahu ini rencana Tuhan buat hati saya elastis. Karena kalau saya tetap kaku, saya nggak akan bisa menikmati hidup gitu. Kan Tuhan mau semua kehidupan kita itu berdinamika dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan mau kita tuh enjoy, menikmati. Bukannya cuma hal-hal yang senang gitu, tapi hal yang tidak baik pun baik tidak baik itu kan menurut kita karena buah pengetahuan baik dan jahat. Harusnya apapun itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu selalu baik. Nah, pertama kali yang Tuhan kasuskan dalam hidup saya itu waktu saya mau gunting rambut. Kan saya udah mulai ada uban-uban sedikit gitu ya, jadi 3 bulan sekali saya ke salon mau semi rambut. Jadwal salon itu jam 10 pagi, jadi saya harus bawa Mami karena di rumah itu nggak ada orang kan, Rudy udah kerja. Jadi saya ajak Mami, saya bilang besok saya mau ke salon, Mami mau ikut gunting rambut nggak? Mami bilang mau, jadi saya daftar 2 orang. Lalu saya daftarnya kan 2 orang gunting, 1 cat, saya cat Mami enggak. Nah ternyata sampai di salon, Mami itu ketika si Inci nanya, tante mau gunting? Iya. Tante mau semir juga nggak? Mami jawabnya iya gitu. Saya kaget, karena kan berarti nambah waktu. Nah si salon itu kan belum tentu bisa. Kan cat rambut lama kan. Jadi saat itu tuh karena saya baru pertama mengalami, saya di hati saya tuh, di mulut saya tuh keluarnya gini, loh
tadi bilangnya nggak mau, kok sekarang mau gitu. Tapi habis mami ngomong gitu saya kaget loh, kok saya begitu sama mama mertua. Berani banget ngomong gitu, tapi saya oh ini, tapi saya nangkep gitu, saya nggak ada rasa kesel, cuman oh ternyata mami ini saya nggak bisa kaku gitu, saya akan mengalami banyak hal dari diri mami itu, hal-hal yang seperti ini gitu, itu contoh satu. Lalu yang suami saya juga banyak mengalami gitu, nanti dia cerita. Lalu yang saya baru ingat yang terakhir ini, kan waktu bulan Desember saya reuni dari kampus, jadi bukan reuni teman-teman, jadi reuni resmi 60 tahun teknik sipil gitu, jadi kami berdua datang. Nah mami kan nggak mungkin saya bawa karena acaranya dari pagi sampai malam jam 10. Jadi saya ditanya si Rudi, mami gimana biasanya kalau kami sejak mami titipkan di kami bareng tinggal bareng kami, kalau kami kemana dibawa terus gitu, nonton atau apa dibawa. Nah pikiran saya tuh mami ini mami kan nggak bisa diduga gitu. Dia kalau misalnya abis nonton film gitu ya, makan duren, ya mami bisa bilang mami belum pernah makan duren. Nah kan nggak mungkin mami nggak pernah makan duren seumur hidup. Pasti ada dong, mami nggak pernah makan kepiting, jadi ayo kita makan kepiting, ayo kita makan duren, jadi saya bawa mami. Nah kan dia nikmat banget makan, besokannya dia bisa bilang lagi, mami belum pernah makan duren gitu. Saya kan, lah kemarin yang kita makan itu apa gitu. Jadi saya udah mulai tuh hati saya, oh Tuhan mau saya hatinya nggak kaku. Jadi apapun yang keluar dari mami itu Tuhan gitu. Tuhan mau hati saya elastis. Nah singkat cerita yang ke Bandung itu diputuskan mami itu saya titip di rumah kakak saudaranya Rudi. Jadi kata Rudi terserah mami mau di rumah siapa gitu. Jadi kan mami bilang di rumah mana aja, yang penting itu mah anak sama aja katanya gitu ya. Terus jadi saya titipkan di rumah kakaknya Rudi yang deket. Nah sore-sore saya titipin, jadi malam itu udah tidur, besok pagi kan kami ke Bandung pagi-pagi jam 6. Tiba-tiba lagi di perjalanan di tol jam 7, mami telepon, mami bilang mami ada di mana ini, mami nggak kenal rumah siapa ini, kenapa mami sendiri, tolong jemput gitu. Nah kan jadi kaget lah, si mami kan lagi di rumah Koko gitu, kok si mami minta dijemput, pokoknya mami mau pulang sekarang gitu. Ini nggak mungkin ini kami ini lagi di jalan, lagi di tol. Ya tunggu ya, jadi saya telepon kokonya Rudi, saya bilang tuh si mami di atas bilang dia di rumah siapa, dia minta pulang. Kata si koko, lah semalam baru ketemu ajak ngobrol. Kan si mami sama mami saya ini kan mengalami demensia, jadi kalau bahasa lamanya tuh pikun. Ya tapi tingkat pikunnya ini masih yang enteng, jadi masih bisa ngobrol. Kalau ngobrol interaksi bisa gitu, cuman apa yang dia ngomongin tuh dia bisa lupa. 10 menit lupa, nanya lagi nanti berulang-ulang, bisa berkali-kali nanya. Nah udah, ya sudah singkat cerita habis reuni selesai 2 hari langsung kami jemput kan, karena di pikiran saya lah si mami minta pulang gitu, jadi cepet-cepet kami jemput. Nah pas dijemput si mami kan ikut aja nutur. Pas sampai di rumah, saya sampai rumah jam 3 sore, jadi saya masih lanjut kerja, Rudi yang di atas gitu sama mami. Mami itu bisa ngomong sama Rudi begini, kok mami dijemput gitu. Kenapa dijemput, mami masih betah di sini. Lah kalau tadi masih betah kan ngomong aja waktu sebelum saya jemput. Sekarang dia di rumah dia bilang dia nggak mau di sini. Nah itu saya kalau hati saya kaku gitu ya, saya akan kesel kan, saya akan stres. Jadi mami maunya apa sih? Tapi kan si mami nggak inget apa yang terjadi gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Tuhan mau saya tuh berdinamika terus, saya tidak kaku sehingga apapun keadaannya, baik yang tidak baik itu saya enjoy gitu. Itu sih singkat cerita dari saya. Iya luar biasa kan, cara-caranya Tuhan itu nggak sesuai sama yang kita pikirin. Loh kita kan mikirnya maunya ya, dikasihnya ya, kalau sis sama bro kan nggak punya anak, pinginnya dikasih bayi mungkin gitu kan. Lah ini orang tua, demensia. Lah tante ini duduk di sini nih, mantunya tadi cerita lihat senyum-senyum aja loh dia. Sebenarnya enak kan? Itu kan caranya Tuhan untuk membersihkan ya hidupnya tante gitu loh. Tapi kalau menantunya kesal terus, udah di plan A,
jadinya plan B, balik lagi ke plan A. Bingung kan kalau nggak punya hati yang elastis. Nah di sini waktu si Yohana ini sering cerita ya, di persekutuan dia banyak cerita. Tuh, nah, saudara datang persekutuan ya besok ya. Besok di rumah saya. Rumah RT lagi. Jam 7. Nah itu dia banyak cerita di situ, itu luar biasa gitu loh. Saya ngelihat karena kita kan udah berteman lama, berkawan lama dengan sis Yohana, saya tahu bagaimana orangnya gitu kan. Tapi ketika kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Saudara mau mengusahakan cara kayak gimana pun untuk mengubah hatimu, gak bisa. Tapi hari ini biar ketika kita dengar ini, saudara sambut ya Tuhan, aku cuma mau sambut Yesus. Gak usah sambut hati yang elastis, sambut Yesus. Nanti Yesus sendiri akan mengelastiskan kita. Kalau enggak, semua dalam kehidupan kita itu kita tuh maunya kita yang benar. Kita akan berusaha mengubah. Si Yohana akan berusaha dong ngubah mami. Mami di rumah saya, mestinya mami begini, nurutin saya begini. Ya kalau maminya belum demensia, sekarang gimana caranya? Tuhan bikin macam-macam perkara di hadapannya kita. Supaya apa? Supaya dia menyatakan aku hidup. Yesus yang hidup. Coba kalau enggak, kalau mereka menolak, rugi banget buat saya. Ini hadiah luar biasa. Makanya bro sama sis itu kasih karunia-Nya besar. Jangan ditukar bro. Dengan yang lain yang murahan. Kenapa saya bilang begini? Kita dari daki itu, kita memang tertarik sama yang murahan. Bahkan yang tidak ada harganya. Kita tukar Yesus yang menghembuskan nafas hidup ke kita. Karena kita itu dari hal-hal yang kotor. Tapi ketika kita sadar Yesus yang hidup dalam kita gak tertarik tuh. Aduh ditawarin ini, teman-teman nawarin itu yang bukan urusan, bukan Yesus di dalam hidup kita. Enggak. Jangan takut kehilangan teman, jangan takut kehilangan apapun. Joel kemarin minggu lalu kesaksian kan, itu juga bikin saya elastis tuh hati saya tuh. Satu hari dia turun, yang dia kesaksian ya dari berapa juta itu tuh. Wah buat saya itu bukan duit kecil gitu. Saya bilang saya seumur dia itu, waduh itu mana tahu uang sebesar itu main apa dia trading ya dia ya. Gitu kan. Pokoknya dia cerita, dia turun, orang pertama yang dikasih tahu itu saya. Mami tahu nggak? Aku baru kehilangan 50 juta. Duh, ibu mana yang nggak terkejut? Tapi hari itu saya tenang loh, cuma saya tahu hati saya ada deg. Hilang dari mana dek? Terus dia ceritain kronologi yang seperti minggu lalu ya dia ceritakan gitu kan. Ternyata itu dalam setengah jam itu bisa naik turun gitu. Tapi terus dia bilang gini, yang buat saya jadi hadiah buat saya tuh. Dia bilang gini, dalam hidup aku baru sadar aku nih gak butuh apa-apa. Aku mau butuh apa sih? Mau butuh jam tangan? Aku butuh rumah? Enggak loh, aku gak pengen itu Mi. Kalau mami pengen apa? Mami pengen baju-baju bermerek gak? Mami pengen jalan-jalan keluar negeri gak? Enggak sih, gak ada impian itu lagi. Nah makanya Mi, jadi duit itu buat apa? Buat kita katanya. Selain kita itu mempergunakannya hanya buat kita itu mengenal Tuhan Yesus. Buat saya itu luar biasa. Siapa? Ibu mana yang bisa ngajarin hal seperti ini kepada anak-anaknya gitu kan. Oke, iya ada. Terus dia bilang gini, buat aku ngembaliin 50 juta ini Mami, ini gampang tapi butuh waktu Mi. Berapa lama? Yang penting cair. Enggak sih, saya enggak bilang begitu. Ya butuh waktu. Oke, kalau ini Tuhan kasih pelajaran buat kamu. Tapi ya kamu jangan main-main. Karena itu semua jangankan uang 20-an juta, 50 juta. Uang 1000-an koin aja. Itu kan berkat yang Tuhan titipin buat kita. Uang yang Tuhan titipin buat kita. Iya Mi, aku tahu. Hari ini aku belajar. Wah buat saya itu pagi itu saya dikotbahin anak kecil yang habis kalah trading. Kita kalau nggak bisa lihat Tuhan, langsung mulut ini mau ngebacot kan. Yang bener aja itu duit apa? Itu kan uang kita bersama. Si Siona tanya itu duit siapa? Ya duit kami sih, sama-sama uang toko itu. Uang buat beli sepeda.
Bisa saya gantung kan dia di pohon lengkeng. Tapi ketika itu ya saya juga nyambut, iya inilah Tuhan mau buat kita itu, kan Pak Immanuel ada bilang kan, berkat Tuhan Yesus atau mamon, atau uang. Karena kalau kita udah berurusan sama uang, wah itu kita bisa tukar Yesus gitu. Tapi dari mulut anak muda yang ngomong, aku gak butuh apa-apa lagi. Aku cuma butuh Yesus. Terus dia bilang, kita cuma butuh Yesus Mi. Amin. Mama sepakat. Amin, sepakat. Tidak ada doa penutupan, selesai khotbahnya. Ya itulah saudara, hari ini Tuhan mau sampaikan sama kita. Biar kita sambut Yesus, dia yang mengelastiskan hati kita. Sambut semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengar suaranya, dia hanya mau bercinta dengan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau sabar dalam kehidupan kami. Engkau terus menunggu kami Tuhan. Dan kami hari ini terbuka hatinya. Kami mau Tuhan menyambut Engkau yang akan mengelastiskan hati kami. Agar kami tidak kaku Tuhan. Sehingga kami bisa menyambut pribadi Yesus. Bukan hanya berkat-berkatnya Tuhan. Yang kami pikir berkat Tuhan itu adalah uang, kesehatan, keluarga yang baik. Bukan itu Tuhan. Bukan itu yang kami inginkan. Tapi kami hanya ingin menyambut Engkau saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menikmati Tuhan Yesus.